Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Adnial Masafi, absen 3 dari kelas 10B. Di sini akan membicarakan mengenai Kerajaan Singasari, merupakan tugas sejarah. Saya akan membicarakan mengenai latar belakang dari Kerajaan Singasari, masa kejayaan Kerajaan Singasari, dan fase kemunduran dan berbagai bukti-bukti yang ditinggalkan Kerajaan Singasari yang ditemukan. Pertama, latar belakang. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak tahun 1222 Masehi sampai 1292 Masehi. Kerajaan yang pada mulanya bernama Tumapel ini terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari Kerajaan Kendiri yang dipimpin oleh seorang raja bernama Kertajaya. Kertajaya ini ingin sekali dirinya disembah seolah-olah dia adalah seorang dewa. Keinginan Kertajaya ini pun memicu kemarahan para kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana meminta tolong kepada Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Sebelum itu, siapa sih Ken Arok? Ken Arok merupakan bupati dari Tumapel. Tumapel merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Kendiri. Awalnya, Ken Arok adalah pengawal setia Aku Tumapel, Tunggul Ametung, di bawah kekuasaan Kerajaan Kendiri. Namun, Ken Arok menyimpan perasaan cinta terlarang terhadap Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Ia pun mengkhianati majikannya sendiri, si Tunggul Ametung, dan berhasil menewaskan Tunggul Ametung. Lalu Ken Arok menjadi penguasa Tumapel karena telah membantu kaum Brahmana untuk menyingkirkan Kertajaya. Akhirnya Ken Arok dijadikan kerajaan Tumapel. Dijadikan raja kerajaan Tumapel. Kerajaan Tumapel ini sama dengan kerajaan Singasari. Jadi bisa dikatakan juga kalau Ken Arok ini merupakan pendiri kerajaan Singasari sekaligus raja pertamanya. Pimpinan di Kerajaan Singasari yang pertama adalah Ken Arok dari 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Anusapati 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Kertajaya 1248 Masehi sampai Muni 1248 Masehi sampai 1268 Masehi. Kartanegara 1268 Masehi sampai 1292 Masehi. Masa kejayaan. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari adalah pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, yaitu mulai tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Kejayaan Kerajaan Singasari bisa dilihat dari pencapaian dalam berbagai hal, yaitu kondisi ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Di bawah pemerintahan Kartanegara, kekuasaan Kerajaan Singasari meliputi seluruh wilayah Jawa, Madura, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Raja Kartanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Raja Kartanegara, yaitu 1. Mengirim ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu di tahun 1275 Masehi. 2.
peluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. 3. Agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang di Kerajaan Singasari. 4. Memantapkan struktur pemerintahan dari Kerajaan Singasari. Fase kemunduran Kerajaan Singasari. Runtuhnya Kerajaan Singasari berawal dari konflik antara Kertanegara dengan Jayakatwang dan Aryawira Raja. Jayakatwang yang merupakan keturunan Kertajaya, Raja Kediri, melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Singasari karena ingin mendirikan Kerajaan Kediri kembali. Soalnya dulu Kerajaan Kediri ini sempat direbut oleh Kerajaan Singasari. Dalam melakukan aksi ini, Jayakatwang dibantu oleh Aryawira Raja. Akhirnya Kerajaan Singasari berhasil jatuh ke tangan Jayakatwang. Namun kemenangan Jayakatwang ini tidak bertahan lama, sebab Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, meminta bantuan Aryawira Raja untuk mengambil kembali alih Kerajaan Singasari dari tangan Jayakatwang. Hingga akhirnya Raden Wijaya berhasil mengambil alih Kerajaan Singasari. Namun ia tidak meneruskan Kerajaan Singasari, melainkan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singasari. Candi Singasari peninggalan Kerajaan Singasari ditemukan pada tahun 1803 oleh Nicolaus Engelhard. Candi yang memiliki bentuk bujur sangkar ini juga menjadi tempat menyimpan sebagian abu Raja Kertanegara. Selain abu, ada juga arca Prajanampa Ramita yang disebut dengan patung Kenderes. Candi Jawi. Candi Jawi termasuk candi peninggalan Kerajaan Singasari yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Lokasi ditemukan candi ini yaitu di daerah Candi Wates, Ketspringen, Pasuruan, Jawa Timur. Berikut gambar-gambar peninggalan kerajaan. Dan yang berikutnya Candi Kidal. Candi Kidal yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja kedua, yaitu Panji Anusupati. Sejarah Candi Kidal ditandai dengan tewasnya Raja Anusupati oleh Tohjaya, putra dari Selir Kon Arok. Dan yang berikutnya Candi Jago. Candi Jago, peninggalan Kerajaan Singasari, dibangun oleh Raja Kertanegara di pertengahan abad ke-13. Tujuannya untuk penghormatan kepada ayahnya, yakni Ranggawuni atau Sri Jaya Wisnuwardana. Berikut gambar-gambar yang saya temukan dari Google. Peninggalan berikutnya. Prasasti Kendang. Prasasti ini baru ditemukan pada tahun 2020 lalu di Dusun Rejoso, Koch Kendang, Mojokerto. Pada prasasti ini terlihat jelas adanya tulisan berupa tahun 1275 Masehi atau 1197 Saka. Maka dari itu, banyak yang menganggap bahwa prasasti ini dibuat pada pemerintahan Raja Kertanegara. Dan yang berikutnya Prasasti Singasari. Prasasti Singasari merupakan sebuah prasasti yang diukir dalam sebuah batu dengan aksara Jawa kuno. Batu prasasti ini ditulis dengan tujuan mengenang candi pemakaman yang dibuat Gajah Mada. Oleh karena itu, prasasti peninggalan Kerajaan Singasari ini dikenal Prasasti Gajah Mada. Dan yang berikutnya, terakhir, merupakan Arca Amahapasa, Asa Buddha Amahapasa yang dikelilingi hingga 8 bodhisatwa. Keberadaannya sekarang ini ada di Museum Nasional Jakarta, dan disebut sebagai arca terindah. Di samping itu, pembuatan arca Amahapasa sebagai tanda persahabatan dengan Kerajaan Melayu Dahamaraya. Berikut gambar yang saya temukan, yang saya download. Dan yang terakhir,
daftar pustaka, di mana saya mendapatkan informasi-informasi seperti latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, beberapa bukti-bukti. Untuk foto-fotonya saya cari di Google, saya nggak masuk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata, tulisan, dan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.